Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf ya, saya ini agak kurang fit sekarang. Semoga sehat-sehat, Pak. Jadi sambil nyantai ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia Mbak Halim dan saya sampaikan selamat malam Bu Wardah. Mana kok enggak kelihatan Bu Wardah? Suara Pak. saya oh, itu fotonya tok yang kelihatan. Apa videonya? Suara saya kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Ya. Baik, saya langsung saja ya, biar waktunya enggak habis di jalan. Itu Mbak Halim mungkin bisa ditampilkan itu yang bagan itu. Saya enggak sempat buat ringkasannya. Nah ini ringkasan dari buku ini ya. Yang pertama buku ini sudah lama ditulis tahun 2014-2005, penelitian di Maroko dan saya selesaikan dalam waktu 2 bulan setengah. Ada dua tema, ada dua masalah utama yang saya bicarakan di dalam buku ini. Yang pertama adalah apa itu atau bagaimana proses kemunculan tafsir nuzuli. Yang kedua, bagaimana sejarah kenabian dalam perspektif tafsir nuzuli. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana kemunculan tafsir nuzuli. Jadi kalau kita menggunakan tipologi yang paling sederhana tentang tafsir, seperti yang dibuat oleh Bakir As-Sodr, seorang pemikir Syiah, dia menulis buku judulnya Al-Madrasatul Qur'aniyah. Dia membagi secara sederhana itu tafsir menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tafsir tajzi'i atau tafsir tahlili. Ya. Yang kedua tafsir tauhidi atau tafsir maudhu'i. Itu. Tafsir tahlili atau tafsir tajzi'i menurut bahasanya Bakir As-Sodr itu didasarkan pada asumsi bahwa pesan Tuhan itu sudah ada di dalam mushaf. Ini asumsi yang dia pakai. Nah, karena itulah maka seorang mufassir itu posisinya pasif. Dia tidak punya otoritas memproduksi makna, tetapi dia hanya punya otoritas untuk menyingkap makna yang ada di dalam mushaf itu. Kemudian setelah tersingkap apa makna yang ada di dalam mushaf itu, dia posisinya hanya mendengarkan dan mencatat dan melaksanakan. Ya. Nah, untuk menyingkap pesan Tuhan yang ada di dalam mushaf itu, dia menganalisis atau menafsiri Al-Quran sesuai urutan mushaf
dari awal ayat, awal surat, sampai akhir ayat dan akhir surat. Ya. Nah, ketika dia sudah melakukan analisis atau penafsiran terhadap mushaf itu tadi, dia kemudian menemukan sesuatu atau menemukan pesan Tuhan itu, ya. Dan pesan Tuhan itulah yang ditemukan, dan pesan yang ditemukan itu kemudian diklaim sebagai apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi karena analisisnya ketika menganalisis pesan Tuhan di dalam mushaf itu hanya mengacu kepada kaidah-kaidah kebahasaan, maka wacana tafsir yang dihasilkannya itu melahirkan wacana tafsir tekstual. Jadi benar menurut analisis kaidah-kaidah kebahasaan. Model tafsir, wacana tafsir yang dilahirkan dari tafsir tahlili ini cukup banyak, ya. Jadi kalau kita baca itu cukup banyak, ya. Bahkan lama-kelamaan mengalami ideologisasi dan teologisasi yang kemudian dibawa oleh madhab, aliran, kelompok-kelompok tertentu. Baik itu madhab Syiah, madhab Mu'tazilah, dan sebagainya, Sunni dan sebagainya. Nah, karena yang ditemukan itu adalah kebenaran tekstual, maka tafsir yang cukup banyak itu tadi dinilai tidak mampu menjawab gerak atau persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang cukup dinamis, bahkan sekarang itu mengalami disrupsi kalau bahasa sekarang. Jadi di satu sisi wacana tafsir yang banyak itu statis, di sisi lain problem kehidupan yang dihadapi umat Islam itu cukup dinamis. Karena itu maka sebagian mufassir itu kemudian mencari teori tafsir baru yang diasumsikan mampu mengungkap pesan Tuhan, dan pesan Tuhan itu mampu menjawab berbagai problematika zaman yang bergerak dinamis itu tadi. Maka muncullah para penggagas tafsir maudhu'i, walaupun tafsir maudhu'i itu sudah ada sejak abad pertengahan Islam. Tetapi baru belakangan, terutama sejak munculnya karya Haifar Mawi, tafsir maudhu'i itu menjadi populer dan dibawa ke Indonesia oleh Quraisy Shihab. Para penganut tafsir maudhu'i itu berasumsi bahwa pesan Tuhan itu tidak terletak di dalam teks sebagaimana penganut tafsir tahlili, tetapi terletak pada dialog teks dengan konteks sekarang, konteks pembaca. Ya. Nah, karena itu maka posisi mufassir itu aktif. Dia bergelut dengan kehidupan, kemudian dia mengidentifikasi masalah, kemudian dia coba untuk mencarikan jawabannya secara teoritis di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya saya punya problem tentang konsep ekonomi Islam misalnya, kemudian kita coba kumpulkan ayat-ayat yang setema itu untuk menjawab problem yang saya hadapi itu. Ya. Jadi posisi mufassir maudhu'i ini disebut aktif, bertanya, ya, berinteraksi, berdialog dan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, hasil dari pertanyaan-pertanyaan, dialog dan berinteraksi dengan Al-Quran itulah kemudian melahirkan wacana tafsir. Nah, karena wacana tafsir yang lahir dari dialog itu kontekstual, ya, sesuai dengan problem yang muncul yang dihadapi para mufassir, maka wacana tafsirnya itu bersifat aktual
banyak sebanyak para mufassir dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu kira-kira. Kebenaran atau tafsir yang lahir dari model yang kedua ini disebut dengan istilah tafsir kontekstual. Ya. Jadi yang pertama tafsir tekstual, yang kedua melahirkan tafsir kontekstual. Nah, kedua model tafsir ini oleh sebagian kalangan, termasuk oleh Darwaza, oleh Jabiri, oleh Ibnu Qornas, oleh Habban Naka, itu dianggap sebagai melupakan banyak hal. Tafsir yang pertama melupakan konteks, ya, cenderung menemukan makna tekstual saja. Mereka melupakan konteks, baik konteks masa lalu maupun konteks sekarang. Kemudian model tafsir yang kedua itu melupakan teks dan melupakan konteks awal ketika Al-Quran turun. Yang kedua ini lebih menekankan kepada konteks sekarang karena mereka mau mengkontekstualisasi Al-Quran ke dalam konteks sekarang. Nah, justru yang kedua ini itu terjebak dengan apa yang saya sebut sebagai dekontekstualisasi. Jadi tidak jarang kita membaca tafsir maudhu'i yang berupaya untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran itu justru menafikan pesan awal Al-Quran. Jadi kalau kita baca beberapa tulisan tentang tafsir gender misalnya, yang kita temukan itu bukan pesan Al-Quran, tetapi pesan ideologi sang mufassir. Jadi ideologi gendernya, ideologi politiknya, ideologi syiahnya, ideologi sundinya, itu lebih kentara daripada pesan Al-Quran itu sendiri. Maka saya sebut sebagai tidak jarang mereka itu terjebak dengan dekontekstualisasi. Karena itulah maka kemudian muncul gerakan tafsir yang coba untuk mengajak umat Islam kepada pesan awal ketika Al-Quran itu turun. Gagasan ini sebagian sudah disuarakan oleh Fazlur Rahman, tetapi saya tidak mengambil Fazlur Rahmannya, saya lebih mengambil kepada para mufassir yang menawarkan tafsir nuzuli. Ya. Mengapa? Karena mufassir nuzuli itu berasumsi bahwa pesan Tuhan itu tidak hanya terletak di dalam teks, tidak hanya terletak pada dialog antara teks dan konteks, tetapi terletak pada proses awal ketika Al-Quran itu turun di hadapan Nabi Muhammad. Karena itulah maka mufassir ini mencoba mengajak umat Islam untuk melihat masa lalu, ya, yang kalau dalam ulumul Quran menggunakan kaidah al-ibratu bi khususis sabab untuk menemukan pesan awal Al-Quran. Nah, salah satu teori atau metode atau pendekatan yang bisa digunakan untuk menemukan pesan awal Al-Quran selain menggunakan hermeneutika objektifnya atau hermeneutika double movement-nya Fazlur Rahman, juga menggunakan tafsir nuzuli. Ya. Mengapa? Karena tafsir nuzuli itu ini berbicara tentang dialog Al-Quran dengan konteks ketika Al-Quran itu turun. Nah, dari sini kemudian saya membuat tipologi tafsir berdasarkan data. Jadi kalau tafsir itu menggunakan Al-Quran mushafi, urutan mushaf, maka saya sebut sebagai tafsir mushafi. Kalau tafsir itu berdasarkan data tematik, saya sebut sebagai tafsir maudhu'i. Dan kalau data Al-Quran itu berdasarkan data nuzuli sesuai urutan surat turunnya surat,
maka saya sebut sebagai tafsir nuzuli. Jadi tafsir nuzuli ini adalah tafsir yang didasarkan kepada urutan Al-Quran, turunnya Al-Quran, baik secara tahlili maupun secara maudhu'i. Jadi tafsir nuzuli ini ada yang tahlili, ada yang maudhu'i. Yang tahlili itu ditulis oleh misalnya oleh Habban Nakah, oleh Muhammad Izzad Darwaza, sementara yang maudhu'i itu ditulis oleh Izzad Darwaza, oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, oleh Sayyid Qutub dan sebagainya. Ini mereka menulis tafsir nuzuli maudhu'i. Ya. Nah, dari sini kemudian sisi menarik dari tafsir maudhu'i itu tidak hanya sebagai bentuk teori tafsir baru, tetapi tafsir ini juga digunakan untuk menafsir sejarah kenabian Nabi Muhammad. Ya. Di sini sisi menarik dari pemikiran Darwaza menurut saya, karena itu maka saya fokus kepada pemikiran Darwaza, bagaimana dia menafsir sejarah kenabian Nabi Muhammad. Jadi sejarah kenabian Muhammad itu dilihat dalam perspektif tafsir nuzuli, terutama tafsir nuzuli maudhu'i. Ya, dikatakan nuzuli karena Darwaza melihat Muhammad dalam perspektif turunnya Al-Quran, maudhu'i karena temanya khusus berkaitan dengan tema-tema sejarah kenabian Nabi Muhammad. Nah, ini yang pertama, munculnya teori tafsir nuzuli. Lalu bagaimana slide berikutnya? Bagaimana sejarah kenabian Nabi Muhammad dilihat dalam perspektif tafsir nuzuli? Sebenarnya pada awalnya ini sejarah kenabian Muhammad itu tidak dilihat dalam perspektif Al-Quran atau tafsir, ya. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah itu, sejarah Nabi Muhammad itu selalu dilihat dalam perspektif sirah. Sirah itu kan sejarah hidup seseorang, ya. Sirah itu adalah bagian dari tarikh. Ya. Jadi tarikh itu lebih umum, kemudian sirah itu lebih khusus kepada person. Maka tafsir sejarah kenabian yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, oleh Ibnu Hisam itu disebut sebagai sirah nabawiyah. Sirah Ibnu Ishaq dan Sirah Ibnu Hisam. Jadi berdasarkan sejarah. Tetapi Sirah Ibnu Ishaq dan Sirah Ibnu Hisam dan sebagainya itu tidak didasarkan pada pengalaman sebagaimana teori sejarah. Teori sejarah itu kan secara normatif bisa dikatakan sebagai kisah tentang peristiwa-peristiwa. Tetapi Ibnu Ishaq itu dia tidak mengisahkan peristiwa, tetapi dia menampilkan riwayat-riwayat tentang peristiwa kenabian Muhammad. Karena itu di dalam Sirah Ibnu Ishaq dan Sirah Ibnu Hisam itu berbunyi qala Ibnu Ishaq, qala Ibnu Hisam. Jadi qala riwayat, ya, bukan ru'yah. Bukan pengalaman, ya. Karena itu maka kemudian teori sejarah atau sirah kenabian Ibnu Ishaq ini dikritik oleh orang-orang Barat karena sirah nabawiyah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam itu ditulis kira-kira 150 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad. Jadi Ibnu Ishaq ini tidak terlibat dalam peristiwa sejarah kenabian. Dia hidup 150 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Karena itu maka orang-orang Barat itu kemudian
mempertanyakan otentisitas dan akurasi sejarah sirah nabawiyahnya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham itu dalam memotret Nabi Muhammad. Ya. Maka kemudian muncullah sebagian pemikir Muslim yang coba untuk memotret sejarah kenabian itu dalam perspektif hadis. Seperti misalnya Diyauddin Al-Umari, Akram Diyauddin Al-Umari, dia punya kitab Sirah Nabawiyah As-Shahihah. Jadi sejarah kenabian dilihat dalam perspektif hadis. Tetapi ini juga banyak diragukan oleh pemikir barat karena hadis itu masih problematik karena hadis ditulis pasca wafatnya Nabi Muhammad. Sama dengan Sirah Nabawiyah itu tadi. Maka kemudian muncullah beberapa pemikir, baik pemikir barat seperti Nolde, ya, Montgomery Watt, dan juga pemikir Muslim yang coba untuk melihat sejarah kenabian Nabi Muhammad itu dalam perspektif Al-Quran, terutama Al-Quran Nuzuli. Salah satunya adalah Muhammad Izzad Darwaza yang saya tulis di dalam buku ini. Ya. Jadi karena itu maka menurut Darwaza, otentisitas Al-Quran ini diyakini oleh semua orang, baik orang Islam maupun orang Barat. Karena itulah maka ketika Al-Quran digunakan untuk membaca sejarah kenabian Muhammad, tentu otentik, tidak perlu diragukan. Menurut Darwaza, ya, Al-Quran Nuzuli atau tafsir Nuzuli itu, menurut dia kalau kita baca, Al-Quran itu berdialog dengan 3 realitas. Ya. Yang pertama adalah realitas kehidupan masyarakat Arab pra kenabian Muhammad. Yang kedua, Al-Quran juga berbicara tentang realitas kehidupan Nabi Muhammad secara pribadi. Dan yang ketiga, Al-Quran juga berdialog dengan masyarakat Arab yang hidup pada era ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Jadi itu 3 realitas yang menjadi mitra dialog Al-Quran. Ya. Ketika Al-Quran berbicara tentang realitas masyarakat Arab yang hidup pada masa pra-kenabian Nabi Muhammad, Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang 4 tema. Yang pertama tentang kondisi geografi Makkah dan Madinah. Ya. Jadi ini yang dibicarakan Al-Quran banyak. Misalnya menyebut Al-Quran sebagai Ummul Qura. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang kondisi sosial masyarakat Arab. Mereka misalnya, mereka itu fanatik. Ya. Mereka itu punya tradisi asobiyah. Baik asobiyah suku, asobiyah person, asobiyah teologi, asobiyah keturunan dan sebagainya. Ada 6 model asobiyah menurut Darwaza yang menjadi ikatan sosial masyarakat Arab. Al-Quran juga berbicara tentang kondisi nalar masyarakat Arab. Jadi menurut Darwaza, nalar atau cara berpikir masyarakat Arab itu bergantung kepada penyair dan tukang ramal. Jadi kalau mereka mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mereka itu tidak berpikir, tetapi mereka datang kepada tukang ramal dan penyair. Misalnya ada seseorang yang mau pergi ke Sam misalnya. Wahai tukang ramal, saya ini mau pergi ke Sam, mau berdagang. Nah nanti tukang ramal itu dia berdialog dengan jin untuk mengetahui apakah orang ini pergi atau tidak. Ya, jadi itu kondisi nalar masyarakat Arab. Jadi masyarakat Arab tidak terlalu memaksimalkan peran akal. Karena itu tidak ada filsafat dalam masyarakat Arab. Yang keempat juga yang dibicarakan adalah tentang keyakinan masyarakat Arab.
Jadi masyarakat Arab itu awalnya punya keyakinan tauhid ketika masih berada di bawah pengaruh ajaran Hanifiyah Ibrahim, kemudian syirik, kemudian Syabi'un, kemudian muncul agama Yahudi dan sebagainya. Itu yang dibicarakan oleh Al-Quran ketika berbicara tentang kondisi masyarakat Arab prakenabian. Yang kedua, Al-Quran juga berbicara tentang Nabi Muhammad secara pribadi. Ya, baik dalam konteks hubungan Nabi Muhammad dengan masyarakat Arab maupun dalam konteks hubungan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Ya. Di dalam Al-Quran itu nama Nabi Muhammad sebenarnya tidak populer. Jadi kalau dikalkulasi, kalau dihitung, Nabi Muhammad, nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali. 1 kali menggunakan nama Ahmad. Ya. Tetapi nama-nama Nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa itu cukup banyak disebutkan. Ya. Tapi Al-Quran banyak menyebut Muhammad itu dengan istilah ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Ya. Begitu juga ketika Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Tuhan dalam konteks penerimaan wahyu Tuhan, jarang Muhammad disebut dengan istilah nama, tapi dengan istilah mukhatab biasanya. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi yang paling penting menurut saya, jadi sengaja saya memetakan ini, yaitu Al-Quran berbicara dan berdialog dengan masyarakat Arab yang hidup pada saat Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Ya, yang saya sebut sebagai masyarakat Arab era kenabian. Menurut Darwaza, sebagaimana para pemikir yang lain, Al-Quran itu turun di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Ketika turun di Mekah, ada 2 kategori masyarakat yang menjadi mukhatab dari Al-Quran. Yang pertama adalah masyarakat Arab non-ahli kitab. Yang kedua adalah masyarakat Arab ahli kitab. Jadi ini yang menjadi sasaran pembicaraan Al-Quran ketika berada di Mekah. Ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Ya. Masyarakat Arab non-ahli kitab itu terbagi 2. Ada namanya masyarakat Arab Aribah, yaitu masyarakat Arab asli. Ya. Jadi bukan naturalisasi seperti pemain sepak bola itu. Kan pemain sepak bola itu kan ada naturalisasi. Ya. Jadi masyarakat Arab Aribah itu adalah masyarakat Arab asli. Mereka itu jumlahnya sedikit dan terbagi menjadi 3 suku. Ada suku Khazraj, suku Aus, dan suku Khuza'ah. Suku Khazraj dan suku Aus ini hijrah ke Yasrib. Sebelum Nabi Muhammad ada, mereka sudah hijrah ke Yasrib. Jadi orang Arab asli yang masih menetap di Mekah itu adalah masyarakat Arab suku Khuza'ah. Ya. Jadi Aus dan Khazraj sudah ada di Madinah, suku Khuza'ah inilah yang masih menetap di Mekah. Kemudian masyarakat Arab non-ahli kitab yang kedua adalah masyarakat Arab musta'ribah. Masyarakat Arab naturalisasi. Mereka itu sebenarnya bukan orang Arab, tetapi karena sudah lama menetap di Arab, maka mereka itu dianggap orang Arab. Jadi seperti saya ini orang Madura, karena lama menetap di Jawa, saya disebut sebagai orang Jawa. Nah itu namanya musta'ribah, naturalisasi. Ya. Nah orang-orang Arab musta'ribah ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Adnan, ya, Quraisy sampai kepada Nabi Muhammad. Dan mereka itu jumlahnya mayoritas di Mekah.
yang tergabung terutama dalam suku Quraisy. Ya. Jadi Al-Quran, mukhatab Al-Quran yang paling banyak di Mekah itu adalah orang Arab non ahli kitab, tetapi Arab musta'ribah, bukan Arab asli. Orang-orang Arab musta'ribah ini awalnya beragama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tetapi kemudian berubah menjadi penganut ajaran-ajaran syirik, musyrik. Kemudian ada juga yang penganut Syabi'ah. Ya. Nah, kemudian masyarakat Arab kedua yang menjadi mukhatab dari Al-Quran Makkiyah itu dikenal dengan istilah Arab ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau di Mekah itu jumlahnya menurut Darwazah, jumlah penganut Yahudi itu lebih sedikit dari jumlah penganut Nasrani di Mekah. Ya. Dengan demikian maka ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu mukhatabnya adalah orang Arab musta'ribah yang mayoritas beragama syirik. Ya, karena itu maka Al-Quran Makkiyah itu banyak berbicara tentang teologi, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang keyakinan, keyakinan sesudah mati, keyakinan macam-macam. Ya, karena yang dihadapi adalah orang-orang musyrik. Dan Al-Quran yang ada di Mekah ini sangat sedikit berbicara tentang ahli kitab. Kemudian setelah Nabi Muhammad separuh perjalanan di Mekah kemudian hijrah ke Madinah, ya, yang dihadapi pertama di Madinah itu adalah orang-orang munafik. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang jumlahnya paling banyak. Yang ketiga orang-orang Nasrani yang jumlahnya sedikit. Ini kebalikan dari kondisi di Madinah, di Mekah. Orang-orang Yahudi ini terbagi dua. Ada Yahudi dari Bani Israel, ada Yahudi dari orang Arab Aribah tadi. Yahudi Bani Israel itu ada suku Qainqa, ya, ada Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sementara penganut Yahudi yang berasal dari orang Arab asli itu adalah suku Khazraj dan suku Aus. Ya. Itu berarti Al-Quran Madaniyah itu, ya, mukhatabnya itu adalah orang-orang Yahudi dan terutama Yahudi Bani Israel. Jadi kalau di Mekah itu adalah mukhatab utama adalah orang-orang Arab musta'ribah yang keyakinannya keyakinan syirik, sementara di Madinah mukhatab utamanya itu adalah Bani Israel yang keyakinannya adalah agama Yahudi. Yang penting dicatat oleh sahabat-sahabat semua adalah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali menerima dan mengikuti Nabi Muhammad yang kemudian disebut sebagai golongan Ansor itu adalah suku Khazraj dan suku Aus. Sementara Bani Nadir, Bani Qainqa, Bani Quraidah itu menolak mentah-mentah kehadiran Nabi Muhammad. Ya, itu artinya apa? Artinya kepengikutan dan penolakan masyarakat itu tidak hanya didasarkan kepada pesan-pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi ada peran fanatisme etnis. Suku Khazraj dan suku Aus, mereka mau menerima Nabi Muhammad karena etnisnya sama. Walaupun berbeda dari segi zatnya. Mereka orang Arab asli, sementara Nabi Muhammad itu orang-orang Arab musta'ribah. Jadi kebiasaan orang Arab itu adalah fanatisme etnis. Sebaliknya,
orang-orang Bani Israel, jadi Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah itu menolak agama yang dibawa Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu berasal dari etnis, bukan etnis Israel, tapi etnis Arab. Nah, ini bisa menjadi diskusi lanjutan tentang pengaruh Islam terhadap orang-orang Arab. Ini sudah saya tulis sebenarnya dalam bentuk artikel. Apakah orang Arab itu masuk Islam karena ajarannya atau karena fanatisme etnis orang Arab? Apa yang saya paparkan itu tadi adalah hasil analisisnya Muhammad Izzad Darwaza yang disusun berdasarkan urutan surat. Walaupun seseringkali Muhammad Darwaza tidak konsisten dalam penggunaan susunan surat dan ayat Al-Quran ketika melakukan analisis terhadap Islam atau sejarah kenabian Nabi Muhammad. Nah, karena itu maka kalau di tipologi pesan-pesan Al-Quran berdasarkan urutannya itu tadi bisa dipilah menjadi dua. Al-Quran Makkiyah itu berbicara tentang teologi, tentang keyakinan, tentang etika, karena mukhatab utamanya adalah orang-orang musyrik. Sementara Al-Quran Madaniyah itu banyak berbicara tentang hal-hal praktis, tentang sistem, tentang jihad, tentang pemerintahan, karena yang dihadapi adalah orang-orang Bani Israel yang banyak melakukan provokasi dan peperangan terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi Al-Quran Makkiyah itu adalah berbicara akidah, sementara Al-Quran Madaniyah berbicara tentang syariah. Inilah yang kemudian oleh Mahmud Salbut disebut Islam adalah akidah dan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.